lanjut penurunan sampai ke 800 atau ke 700. Y ini akan terjadi kalau laporan keuangan itu mencatatkan perbaikan kinerja. Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham BSD. Oke, sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. BSDE. Oke, seperti biasa saya akan mulai analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya ini saya pakai skala logaritma. Oke, kita mulai analisa dari Ichimoku. Di sini kita bisa lihat cycle span banknya flat, A-nya flat, Kijun San Tenkan-sen juga flat. Jika di atas candle, secara keseluruhan ini adalah sideways. Oke, jelas. Nah, untuk resistennya ada di mana? Resisten ada di sini, 1355, dan supportnya ada di sini, 640. Oke. Next, kita zoom di weekly. Kalau weekly ini juga, ini ya, dia adalah bearish yang terkoreksi di mana cycle span banknya flat, A-nya flat, Kijun Sen Tenkan-sen flat. Jika di bawah candle dan harga ini masih di bawah Kumo ya, oke. Jadi secara keseluruhan kalau di weekly ini adalah bearish yang sedang terkoreksi ke atas, oke. Next kita zoom di daily. Kalau daily kita juga bisa lihat ini hasilnya sama dengan weekly. Cycle span banknya flat, A-nya flat, Kijun Sen Tenkan-sen flat. Jika di bawah candle dan harga di bawah Kumo, oke. Jadi secara keseluruhan di daily juga sama. Ini adalah bearish yang sedang terkoreksi ke atas, oke. Nah, next kita mau cek secara Elliott Wave. Saya langsung gabung sama Kumo sama stokastik, oke. Nah, di sini kita lihat ini ada kenaikan sampai ke Agustus 2016, oke. Jadi kita fokusnya di sini, penurunannya, oke. Corrective wave-nya, oke. Nah, kita fokus di corrective wave-nya. Dari sini kita bisa lihat kayak gimana, oke. Nah, awal mula corrective wave di Agustus 2016 ini langsung patahin Kumo bullish-nya, oke. Kumo bullish di monthly, oke. Nah, di sini kita pertama kita bisa tarik bearish channel ya, oke. Sampai di sini, oke. Kita proyeksikan ke sini. Kenapa di sini? Karena ini kelihatannya ini adalah satu swing. Sini sampai sini adalah satu swing. Lihat momentumnya dia langsung turun ke bawah, oke. Naik, turun lagi, naik lagi. Sekarang mungkin masih lanjut turun dan mungkin nanti ada naik lagi, oke. Nah, gimana ini apa? Ini kalau kita counting mungkin ini adalah W, X, Y. Terus kita zoom lagi ya di weekly. Kalau ini W, X, Y, terus ini apa? Kenaikan pas Covid, oke. Kenaikan pas Covid ini kemungkinan juga W, di mana ini baru 3 gerakan A, B, C. Oke, jadi ini saya akan counting W. Berarti penurunan sekarang ini adalah X dan sekarang nanti ada Y, oke. Nah, terus kalau kayak gini artinya apa? Artinya WXY, ada WXY lagi, artinya ini sebenarnya WXY-nya dalam skala yang lebih besar lagi, oke. Ini adalah WXY. Untuk skala yang lebih besar, nah cuma ini masih lama ya, oke. Jadi kemungkinan setelah dia bisa selesai melanjutkan penurunannya, terus dia ada naik Y, dan terakhir nanti ada Y lagi yang besar, oke. Artinya dia mungkin bisa jadi ada 3 gerakan lagi, oke. 3 gerakan turun lagi, oke. Cuma ini masih lama, jadi kita nggak usah terlalu fokus di bagian sini. Kita fokus ke sini, oke. Eee, ini tuh di mana? X-nya apakah udah selesai, oke. Nah, X-nya apakah udah selesai, kalau kita lihat di momentum di weekly, kita bisa lihat, ini mungkin satu swing, ini turun pertama, naik, terus sekarang turunnya juga ini agak kacau, jadi ini mungkin masih belum selesai, oke. Jadi WXY di dalam X ini mungkin masih gini, oke, masih belum selesai. Nah, artinya apa? Di dalam WXY ini, di dalam X-nya ini sendiri ada WXY lagi, oke, yang lebih kecil lagi skalanya, oke. Nah, terus sekarang nih kita fokus ke wave Y ini, oke. Y dari X yang besar ini. Nah, di sini saya hilangin garisnya dulu, oke. Berarti kan dia gini kan. Nah, hasilnya sama kayak analisa dengan Ichimoku, cuma kita ter kita zoom terus ya bagian sininya, oke. Next kita zoom di daily. Kalau daily gimana momentumnya? Kalau daily ini mungkin kita
kita tarik swing kayak gini ya. Pertama ini satu swing W, X, Y mungkin bisa jadi, terus ini X, ini mungkin W, X, Y, oke. Nah, kayak gini. Jadi ini saya akan tarik ini W, X, Y. Untuk skalanya ini pasti lebih kecil, oke. Nah, terus di dalam W, X, Y ini lagi, kita fokus ke Y-nya lagi, oke. Kita fokus ke Y, Y-nya ada ini, 3 gerakan ini, oke. W, X, Y yang ini, merah, oke. Di sini W, ini mungkin X, ini mungkin Y, oke. Dari sini, kita bisa lihat ya, dari Elliott Wave dari time frame monthly sampai kita zoom di daily, kita aja udah dapet, derajat, counting Elliott Wave-nya sampai 4 kali loh. Nih, X X besar yang merah, yang di dalamnya ini sekarang dari Y hitam, terus membentuk Y biru dan Y merah, oke. Artinya apa? Artinya, kemungkinan ya, penurunan ini mungkin akan jadi penurunan terakhir sebelum dia lanjut ke ini, oke, lanjut naik menuju ke mana? Menuju ke Y merah yang besar, oke. Mungkin kayak gini, kemungkinan ya. Jadi kemungkinan ini masih, antar kalau yang bagian ini ya, yang WXY merah kecil, ini. Ini mungkin nggak usah terlalu difokusin. Nah, cuma gerakannya kemungkinan dia akan, eee, ini kan turun, W, terus X-nya ini mungkin akan retest Kumo, entah dia udah selesai retest atau belum selesai, ini nggak masalah karena kita nggak usah terlalu fokus di time frame kecil, oke. Nah, nanti dia akan lanjut penurunan sampai Y, oke. Terus pertanyaan nih, target ujung ini tuh di mana, oke? Nah, ini yang agak kecil saya hilangin ya. Jadi kita nggak usah terlalu fokus, kita langsung fokus ke ini, eee, pakai Fibonacci pertama. Kalau misalnya dia kita coba ukur dari kecil ya, sini ke sini. Enggak deh, jangan di situ. Kita langsung pakai skala ini, yang biru ini, oke? Yang biru WXY biru kecil ini, oke? Di sini tarik panjang W, proyeksikan ke X. Terus saya mau proyeksikan panjang X, external retracement. Nah, terus saya mau cluster sama skala yang lebih besar, oke? Di mana saya mau external retracement yang hitam sama ekstensi dari ini yang hitam, oke? Ini skala yang hitam ini ya, oke? Sama saya mau gabungin lagi sama skala yang lebih besar lagi, yaitu, W yang merah besar ini, oke? Tapi kalau yang ini kan retracement kan hitungannya, oke? Jadi cuma tarik satu aja Fibonacci-nya, oke? Dari sini kita dapat banyak cluster nih sebenarnya kan. Nah, pertama, support sekarang di plus minus 900 ini emang support yang kuat, oke? Terjadi banyak cluster, oke? Nah, terus next setelah ini apa? Setelah ini ada di sini 800, oke? Ini adalah strong support, oke? Angka psikologi Rp800, 800, angka psikologi ada cluster cukup banyak cluster, terus di sini juga sebelumnya adalah classic resistance yang sudah di-break, oke. Kita zoom di weekly ya, biar nggak terlalu ini, oke. Terus next, kalau misalnya 800 ketembus di mana? Oke, ada di sini, di 700, oke. Jadi ini langsung dia secara Fibonacci langsung deket ke angka psikologinya juga, oke. Nah, oke, kalau gini udah kita berarti tinggal hapus, oke. Tinggal hapus Fibonacci-nya. Nah, terus ini skala yang kecil saya hapus aja, karena kita fokus ke ini aja, skala yang cukup besar, oke. Nah, jadi, untuk target penurunannya, ini kemungkinan pertama dia mungkin masih bisa lanjut penurunan sampai ke 800 atau ke 700 paling buruknya, oke. Nah, terus dia mungkin masih bisa naik, secara jangka pendek ya, dalam beberapa hari atau 1 atau 2 minggu lagi, dia mungkin masih bisa naik.
naiknya kemana itu cuma untuk retest Kumo daily, oke. Nah, tapi setelah itu dia akan lanjut ke tren penurunannya, oke. Kapan dia selesai dari wave X ini, oke, X penurunan yang ini, oke. Yaitu ketika dia bisa break Kumo weekly, oke. Konfirmasinya adalah kalau dia bisa break Kumo weekly baru ini benar-benar terkonfirmasi terjadi, oke. Nah, itu konfirmasinya kan. Atau kalau enggak, kalau misalnya ada perubahan struktur yang cukup signifikan akan saya update, oke. Tapi secara keseluruhan, BSD ini kemungkinan masih akan lanjut turun ya, kalau yang saya lihat, oke. Nah, terus next, saya mau cari target, tapi saya mau proyeksikan pakai Ichimoku, oke, di sini. Pakai ini, Chikou-nya, oke. Gimana? Ini saya hapus saja karena itu time frame yang lebih kecil, oke. Ini saya hapus. Nah, gini, kalau Chikou span, di sini kita bisa proyeksikan pergerakannya, oke. Di mana saya akan proyeksikan, oh, dia akan di sini kan Chikou span-nya masih melanjutkan penurunan kan harganya. Nah, kalau dia mau lanjut turun, itu kemungkinan kemana? Pertama, dia bisa jadi turun ke sini, oke. Turun ke sampai ke candle sebelumnya, oke. Baru akan retrace naik. Retrace naiknya gimana? Akan mengikuti arah candle sebelumnya juga, oke. Nah, mungkin akan gini, turun gini. Terus kalau saya proyeksikan ke depan, nah mungkin kayak gini, oke. Nah, dia bisa turun sampai ke sekitar bulan Oktober, atau kalau nggak dia turun ke bawah sini, oke, plus minus ini, baru naik, di mana kalau diproyeksikan ke sini juga sama, oke, hasilnya juga sama kan, oke. Nah, jadi kalau misalnya, sebenarnya secara Fibonacci dan itu kalau misalnya pakai Ichimoku aja, sebenarnya Fibonacci udah nggak terlalu penting. Bukan nggak terlalu penting sih, untuk konfirmasi bisa, cuma kalau dari Ichimoku aja sebenarnya kita udah bisa dapat gambarannya, oke. Pergerakannya kayak gimana, sampai di mana, oke. Cuma, jadi untuk secara teknikal ya, kita simpulkan kalau, BSD ini pasti akan lanjut penurunan ya. Targetnya kemana? Mungkin ke 800 dulu, oke. Nah, kalau misalnya 800 tembus berarti ke 700, oke. Nah, pokoknya 2 itu targetnya, oke. Nah, terus next, dia kapan selesai? Kapan selesai penurunan ini? Pertama, eee, yang pasti pertama kali terjadi yaitu dia bisa break Kumo daily, oke. Nah, tapi konfirmasi fix-nya itu sebenarnya kalau dia bisa break Kumo weekly, oke. Nah, next, kita mau cek secara fundamental ya. Eee, bentar, secara momentum dulu ya. Kalau momentum ini nggak ada yang spesial, nggak ada divergence, nggak ada apa-apa. Langsung kita cek, ini, pertama, kita bisa cek, EPS, bisa cek pakai book value karena itu hitungannya sama kan. Saya mau cek tahunannya dulu. Nah, di sini, kita zoom out dikit. Pertama nih, secara book value, nilai bukunya ini re selalu naik, cukup bagus, oke. Nah, cuma yang masalah itu sebenarnya ininya, EPS-nya, oke. Dia sempat naik, tapi setelah naik sampai 2015 dia drop, oke, drop. Makanya ini terjadi complex correction yang cukup besar, oke. Nah, jadi dia drop terus, oke, apalagi kalau dilihat ya, nilai bukunya 1.500 tapi EPS-nya ternyata cuma 64, oke. Jadi itu sebenarnya cukup jauh lah ya. Dia jadi jarak antara pendapatan dan nilai bukunya itu terlalu jauh kalau menurut saya. Jadi hitung-hitung kalau ditarik ROE-nya cukup kecil ya, kurang lebih sekitar 4%-an. Jadi mungkin itu salah satu alasannya juga. Jadi walaupun ekuitasnya naik, oke, tapi karena pendapatannya turun terus, jadi kemampuan BSD untuk mencetak laba itu kayaknya menurun, oke, makanya dia bisa terjadi koreksi yang cukup dalam, oke. Nah, terus, secara PBV kita mau cek, gabungin sama Bollinger Band seperti biasa. Ini saya hapus hapus Bollinger Band, pindah ke partner yang di bawah, buka setting, ini saya hilangkan, sumber PB rasio, panjangnya ini 260 candle ya. Nah, di sini saya pakai skala logaritma juga biar lebih jelas ya. Nah, mmm, jadi, BSD
sejak 2013 sampai sekarang ini selalu di bawah rata-rata 5 tahunannya, oke. Jadi, kadang kalau misalnya harga saham itu di bawah rata-rata 5 tahunnya, bukan berarti dia akan lanjut naik, oke. Kayak BSD ini udah dari 2013 sampai sekarang, ini ya udah di bawah rata-rata 5 tahunnya terus, oke. Nah, eee, terus jadinya gimana? Secara fundamental kalau BSD, secara ekuitas mungkin dia emang bagus, naik terus. Tapi kemampuan untuk menghasilkan laba itu yang kurang kalau menurut saya pribadi, oke. Jadi BSD karena kemampuan untuk menghasilkan labanya kurang, makanya harganya tuh turun terus turun terus cukup lama dan ini mendukung juga ya, searah sama arah Ichimoku sama Elliott Wave juga, arahnya masih akan turun mungkin ke mana, ke 800 atau ke 700. Secara PBV juga dia ini, di bawah 5 tahunannya dan bahkan di bawah satu, oke. Nah, terus, kalau dia mau balik ke ini gimana? Balik ke rata-rata 5 tahunannya ada di 0,9 kan PBV-nya. Itu kalau nggak salah kan berarti harga sekarang itu ada di ini, 905 bagi 0,6 kali 0,9. Berarti kurang lebih ada di 1357 ini, 1357. Ini kebetulan nih, berarti kalau misalnya dia mau balik ke 5 tahunannya, ini PBV-nya, artinya dia harus balik ke ini, resisten yang ini, 1355, oke. Atau kalau enggak di PBV sama dengan satunya, itu sekitar 1500, 1500, oke. Nah, jadi untuk target kenaikan nanti, oke, untuk wave Y yang ini kemungkinan ada di area sini, oke. Nah, oke, ini baru wave X. Nah, jadi setelah penurunan dia ke 800 atau ke 700 kurang kurang lebih. Nah, kalau misalnya dia ada sentimen positif atau pendapatannya cukup bagus atau, laporan keuangannya meningkat, oke, peluang dia untuk naik itu kemungkinan sampai ke 1.300 sampai 1.500, yaitu wave Y ini, oke. Jadi, kemungkinan dia untuk naik ke situ, artinya dia mungkin masih bisa balik ke area 5 tahunannya, oke. Tapi perlu diingat, itu perlu, apa, kalau menurut saya perlu perbaikan kinerja sih sebenarnya. Kalau misalnya ternyata kuartal berikutnya masih sama terus kayak gini, kemungkinan ini tuh nggak akan terjadi, oke. Mungkin dia akan drop lebih lama lagi, oke. Lebih jauh dan lebih lama lagi. Bisa jadi, oke. Jadi, kalau untuk target ke atasnya ini mungkin belum fix ya, belum fix benar-benar akan terjadi, tapi yang jelas dia pasti akan lanjut penurunan kalau menurut saya pribadi, oke. Disclaimer kembali. Jadi untuk kesimpulannya gimana, secara tren BSD ini masih masuk dalam tren bearish, oke. Di mana, tren bearish-nya kalau secara Elliott Wave ini adalah, eee, complex correction yang cukup panjang sejak 2016 sampai sekarang, oke. Nah, untuk target penurunannya kemana ini mungkin ke 800 yaitu support kuat dan kalau misal 800 masih tembus, itu mungkin ke 700 atau di area cluster juga sama Fibonacci channel 0,618, oke. Nah, secara fundamental gimana? Secara fundamental BSD mungkin punya ekuitas yang naik terus, tapi masalahnya itu ada di ini, labanya yang stuck di 2000, kalau nggak salah 2015 ya, 2015 sampai sekarang, itu labanya tuh nggak naik-naik, oke. Jadi kemampuan BSD dengan modal besar untuk menghasilkan laba itu kurang, oke. Nah, itu sebabnya, BSD itu bisa drop terus, oke. Nah, terus kalau misalnya ini nih, kalau secara Elliott Wave dia akan X, berarti nanti ada Y. Nah, Y ini terjadinya gimana, itu kalian berarti Y ini akan terjadi kalau laporan keuangan itu mencatatkan, perbaikan kinerja, oke. Kinerjanya itu udah lebih baik dari sebelumnya, oke. Jadi kemampuan untuk mencetak labanya meningkat dan seterusnya, oke. Baru Y ini mungkin terjadi. Kalau enggak gimana? Kalau enggak kemungkinan wave X yang kita anggap sampai di sini, mungkin kalau misalnya kinerjanya enggak di meningkat, berarti mungkin X ini akan lanjut turun lebih jauh, oke. Nah, dan kalau misalnya strukturnya udah berubah lebih jauh, mungkin akan saya update lagi. Oke, sekian analisa BSD, semoga bisa membantu, disclaimer kembali.
Sekian dan terima kasih.